Halo semuanya, saya Vira. Saya Gaby. Di sini kami akan meliputi vlog Barita. Nah, pada hari ini kami ingin meliputi kegiatan Bekel Me. Nah, kegiatan Bekel Me adalah komunitas basket yang ada di Nis Selatan. Dan itu melatih siswa-siswi SD, SMP, SMA untuk meningkatkan skill bermain basket. Mulai dari melatih fisik, melatih skill, dan melatih mental. Nah, mari kita lihat keseruannya. Nah, jadi kegiatan ini diawali dengan pemanasan, biar para anggota-anggota bekel tidak mudah cedera, mulai dari cedera ankle atau cedera tulang tangan atau punggung. Nah, jadi mereka mengawalinya dengan kegiatan pemanasan agar tidak mudah cedera dan mempersiapkan otot mereka untuk latihan selanjutnya. Masuk ke kue. Kalau aku bilang lari di tempat ya. Ini stretching. Lari di tempat. Kenapa? Ayo, jangan ketawa-ketawa. Joko. Coba. Dua tangan, Dek. Dua-dua ya, dua-dua. Ha, itu bisa nyakale, Pak. Betul ya, Bisa ke kiri. Jadi guys, mereka lagi stretching. Teman-teman, nah sekarang kita masuk ke sesi wawancara nih. Di sini ada pelatih atau pembina dari komunitas bekel. Baik, sebelumnya nama Bapak siapa? nanti lagu Jadi sering dipanggil coach apa? Coach D. Nah, baik, izin meminta waktu sebentar, siapa? Silakan. Oke, baik. Nah, jadi tadi di sini kami sudah membuat vlog tentang kegiatan bekel ini karena kami melihat bahwa kegiatan bekel ini adalah salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan potensi-potensi anak Nia Selatan dalam segi kegiatan olahraga. Nah, seperti kita tahu kan Pak, kalau bekel ini mendunia, bahkan ini olahraga internasional. Nah, jadi Salah, bukan bekelnya yang mendunia, tapi bola basketnya yang mendunia. Oke. Kalau bekelnya masih tara-tara Sumatera lah, belum ya, masih mentok-mentok Medan lah, mungkin masih ada yang kenal ya. Kalau mendunia itu ya permainan bola basketnya yang mendunia. Oke ya. ya maksudnya itu permainan bola basket ini adalah kegiatan yang mendunia yang banyak dilakukan oleh beberapa negara. Nah, jadi saya ingin memberikan 3 pertanyaan untuk coach, bisa? Bisa, silakan. Oke. Jadi pertanyaan pertama, setelah coach menganalisis atau setelah coach melihat bagaimana perkembangan anak-anak selama mengikuti latihan dari awal sampai sekarang? Kalau perkembangan ya mungkin di daerahnya Selatan ini agak lama ya, karena mungkin masih pengennya pegang-pegang bola segala macam. Jadi fondasinya mungkin sebenarnya basket ini kan ada dasarnya ya, harus diperkuat dulu dasarnya. Namun ya kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memperkuat dasar sehingga bisa lebih cepat berkembangnya, sehingga bisa mengharumkan nama Nia Selatan satu saja. Karena kami juga di bekel ini ya puji Tuhan kalau untuk daerah Nias ini termasuk yang sudah ada nama lah. Dan untuk daerah Nias ya belum di luar lah, masih daerah Nias sudah termasuk ada nama. Di Medan sudah mungkin ada yang kenal, di beberapa kampus sudah ada yang kenal bekel. Hanya yaitu maksudnya ini kayak mengembangkannya mungkin butuh proses, sangat butuh proses. Namanya kita pengembangan kan, bukan yang apalagi daerah sini bukan kita bilang lagi 10% atau 5%, enggak. Benar-benar kita mulai dari nol. Dari nol itu ya tahulah, dari nol yang benar-benar prosesnya itu
lumayan berat, hanya semoga ditolong sama yang di atas biar kami tetap semangat untuk mengembangkan basket ini. Semoga kita bisa suatu saat mungkin keluar kota lah, minimal lah keluar kota, minimal Sumatera lah. Jangan aku bilang dulu Pulau Jawa ya, karena masih daerah Sumatera. Kita minimal Sumatera aja lah dulu. Kita bisa bawa mudah-mudahan dari Nias Selatan. Jadi intinya kalau untuk sekarang ini pelatih-pelatih sini lagi berfokus untuk membangun fondasi-fondasi dari segi Benar, anak-anak ya. benar sekali. Oke. Jadi untuk kegiatan hari ini materi apa aja yang sangat difokuskan untuk para anak-anak yang dilatih? Kalau pelatihan itu saya mencobanya mengikuti dari arahan pelatih saya yang lama. Jadi fondasinya yang kuat itu yang pertama yang fisiknya. Nah, kalau untuk latihan hari ini mungkin yang tadi di vlog itu udah latihan shoot, ya mungkin itu latihan dasar shoot, belum untuk shoot yang seperti apa, masih latihan dasar. Yang penting ngerti dulu apa itu namanya shoot, cara nge-shoot dan teknik nge-shoot yang benar. Tapi banyak sebenarnya pelatihan ini ya, bukan hanya shoot. Ada namanya shoot ini kan banyak lagi jenis, layup shoot, floater shoot, jump shoot atau apapun yang lain masih banyak sebenarnya. Hanya karena kita masih dasar-dasar ya kita harus utamakan yang dasar aja dulu, yaitu simple basket aja, simple shoot. Hanya itu. Sekarang anak-anak lagi difokuskan lebih ke simple. Iya, simple basket. Iya, teknik dasar dulu. Karena kan kalau untuk yang ke level-level sebenarnya, ke level yang naik dari sini, dari dasar ini, itulah nanti sebenarnya itu skill dari individu masing-masing sebenarnya. Sedangkan kalau pelatihan ini kan kita benar-benar dari dasar main. Terus apa tantangan terbesar dalam melatih ekskul basket ini, Coach? Komitmen anak-anaknya sih, itu tantangan paling besar. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kami contoh dari pelatih sedang semangat-semangatnya melatih. Justru dari anak-anaknya yang nggak ada semangat-semangatnya. Jadinya kadang kami sendiri jadi kurang semangat jadinya. Kelihatannya jadi kurang semangat. Ya sama halnya kayak mungkin kalian di sekolah lagi semangat-semangatnya, nyatanya guru kalian yang nggak ada. Seperti itu yang saya rasakan. Saya lagi semangat-semangatnya, anak-anak saya nggak ada. Ya, siapa yang mau saya latih? Sebenarnya dari setiap angkatan itu saya bisa melatih 30 ke 40 orang. Tetapi ujung-ujungnya nanti yang lulus dari pelatihan basket ini udah hebat kali kalau 10 orang, 20 orang. Paling hebat. Ya, bagaimana saya mau semangat? Makanya saya vakum dari dunia pelatihan udah setahun. Saya tidak buka pelatihan sama sekali. Sedangkan sebelum-sebelumnya itu cuma vakum 3 bulan langsung saya buka latihan. 3 bulan langsung saya buka latihan. Tapi setelah angkatan sebelum yang sekarang, saya menunda itu selama setahun. Karena itu, seperti yang saya bilang tadi, semangatnya sudah mulai pudar, sudah agak pudar. Ya, sudah agak pudar. Itulah sebenarnya tantangan yang terbesar itu bagaimana membuat kami pelatih juga semangat, bagaimana juga kami pelatih membuat anak-anak itu bisa semangat nanti. Itu aja. Jadi tantangan terbesar yang dirasakan oleh para pelatih itu adalah komitmen oleh para anggota-anggotanya. Benar. Oke, terus saya penasaran nih, Coach. Ini pertanyaan terakhir. Apa tujuan dan apa titik awal mengapa komunitas bekel ini? Kenapa komunitas bekel ini mungkin dibentuk ya? Semenjak ada lapangan basket di SMA Negeri, kami sering main-main bareng di sana, sering main-main bareng lah, terutama ya sama badan-badan pendiri kami dari komunitas, termasuk saya sebenarnya juga badan pendiri, sering bermain. Jadi pada tahun 2017 itu ada turnamen yang dilaksanakan di Hari Raya Nias Barat. Dari situ kami memulai bekel, tetapi sebenarnya bekelnya belum resmi. Kami baru membentuk untuk dikirim ke Nias Barat. Ya, salah satu pemainnya saya sendiri. Dan puji Tuhan dapat juara 2 di sana. Puji Tuhannya itu dimulai tanggal 11
bulan 1 Januari 11 bulan 1 2018 kami berkomitmen mengukuhkan komunitas ini dengan tujuan satu, menyalurkan hobi sih sebenarnya jatuhnya. Pertama, menyalurkan hobi. Hanya mungkin prinsip kami juga satu sama yang lain. Prinsip itu satu. Kalau kita udah tua nanti siapa anak-anak, siapa penerus kita di sini? Mulailah kami mencoba membuat pembinaan latihan basket. Pertama itu kami mencobanya itu di SMA Negeri sendiri. Saya langsung minta tolong sama ibu kepala sekolah di SMA Negeri, bagaimana saya bisa masuk ke situ untuk melatih anak-anak sekolah di situ. Karena saya juga punya basic itu bukan autodidak, saya sebenarnya memang autodidak untuk mengembangkan itu. Tapi untuk dasarnya saya memang pelajaran. Untuk selanjutnya itu memang mengembangkan skill sendiri. Jadi latihan-latihan dasar seperti ini sudah saya alami, makanya saya berani mengambil tindakan untuk mencoba melatih. Dan badan pendiri yang lain juga setuju. Badan pendiri yang lain juga setuju, ya sudah saya lanjutkan. Badan pendiri yang lain lanjutkan, ya udah mulai dari pembinaan di situ. Pertama itu ya anak SMA Negeri semua, nggak ada anak sekolah lain. Masuk pembinaan yang setelah mereka dilantik, masuk pembinaan kedua saya mencoba mengembangkannya ke sekolah lain, dan kebutuhan juga ada juga dari sekolah lain kepada anak seperti itu aja. Jadi awalnya Bekel ini latihan mulai dari sekolah. Iya benar. Dan awalnya ini cuma hobi aja, tapi Hobi, ya, dari benar. hobi itu orang tua terpikir bagaimana kalau kita juga mengerti anak-anak sebagai penerus kita, biar Iya, potensi mereka itu kelihatan. Benar. Oke. Jadi guys, komunitas Bekel ini motivasinya sangat luar biasa dan tujuannya itu sangat positif. Tidak hanya untuk Nia Selatan saja, tetapi juga untuk anak-anak muda di Nia Selatan untuk mengembangkan skill mereka, guys. Nah, baik Coach, terima kasih atas waktunya. Udah kan? Ya udah. Oke guys, baik di sini saya akan mewakili salah satu anggota Bekel. Oke, sebelum saya memberikan pertanyaan, perkenalkan dulu. Baik, nama saya Yohana Bernadette Alas. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan. Apa alasan saya memilih ekstrakurikuler? Jadi alasan saya memilih ekstrakurikuler basket ini, yang pertama itu meningkatkan kualitas diri dan perkembangan diri saya. Dan juga saya ingin mendapatkan lingkungan sosial atau ingin memperluas lingkungan sosial saya dengan cara mengikuti latihan basket. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kamu saat melihat perasaan saya tentu sangat senang karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang mau membantu saya dan mau berkomitmen kepada saya saat saya mungkin salah, mereka mau membantu saya. Saya juga merasa lebih menjadi pribadi yang lebih baik dengan berteman dengan para anggota Bekel lainnya karena mereka mengajari saya, membantu saya, dan juga bekerja sama dengan saya. Oke,